Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه للإمام السخاوي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala mengatakan pada bait yang ke-53, nafanallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina as-salihin fid darin wal fa'u ma'mimin katal qaf ma'abin, dan huruf fa apabila bertemu dengan mim maka mesti dijelaskan suaranya, seperti saat misalnya membaca kalimat talqaf ma. Talqaf ma. Selain bertemu dengan mim, biasanya kalau fa ini ketemu sama sin, nafsun an nafsin. Ini sering nafs, buru-buru. Nafsun an nafsin syai'a, nafsun an nafsin. Ini hati-hati. Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala dalam bait ini menjelaskan pentingnya menjaga kejelasan suara huruf fa saat bertemu dengan huruf lain yang berdekatan makhrajnya seperti mim. Demikian pula saat bertemu huruf-huruf yang lain seperti waw, shin dan sebagainya. Adapun makhraj huruf fa kita sudah tahu bersama, dia berasal dari bagian dalam bibir atau bibir bagian dalam. Istilahnya perut bibir, batnis syafah. Batan syafah itu bibir bagian dalam yang bertemu dengan gigi seri atas. Kalau dari depan tampak-tampak kurang lebih seperti ini. Atau sama persis dengan saat kita mengucapkan huruf F dalam bahasa Indonesia. F begitu. Sebagian ulama berpendapat bahwa huruf fa memiliki sifat shafir dan juga tafasyi. Jadi hurufnya, suara kekhasan huruf fa ini ada yang menyebut sebagai shafir, ada yang menyebut sebagai tafasyi. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa kekhasan suara yang terdapat pada huruf fa bukanlah shafir, juga bukan disebut sebagai tafasyi. Terus apa? Ini kan fa punya kekhasan suara ini yang membedakan dengan huruf yang lain. Jadi suara apa itu? Maka kekhasan tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan shafir atau tafasyi. Misalnya Al-Imam Aqil bin Abi Thalib mengatakan, ini berkaitan dengan tafasyinya pada fa ya. Al-Imam Aqil mengatakan wal fa'u harfun dhaif, dan fa itu termasuk huruf yang lemah. Li'annahu, karena fa itu mahmusun, sifatnya mahames. Rikhun juga rakhawah, sifat-sifat lemah, ya.
hams, rokhawah. Kemudian apa lagi? Lakin fihi tafashin, tapi kata Imam Maki dia punya sifat tafashi. Kashini seperti huruf shin. Washinu aktsaru tafashian. Akan tetapi huruf shin itu tafashinya lebih banyak. Itu aja bedanya. Kata beliau seperti itu. Kemudian Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, beliau mengatakan fa'idhal taqabil mimi, dan apabila huruf fa bertemu dengan huruf mim, awil wawi atau huruf waw, la khasa bayanuhu, maka mesti dimurnikan kesempurnaannya. Lit tafashiyil latifihi. Disebabkan apa mesti dimurnikan? Disebabkan sifat tafashi yang terdapat padanya. Begitu. Sedangkan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala telah menyebutkan bahwa tafashi pada huruf fa adalah dengan ta'afufnya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Tamhid. Beliau mengatakan fa'idhal taqat bil mimi, dan apabila huruf fa bertemu dengan mim awil wawi atau huruf waw, fala budda min bayaniha, maka sudah sepatutnya untuk memperjelas suara huruf fa. Disebabkan apanya? Li ta'affufiha, karena ta'affuf yang terdapat padanya. Maka sifat ta'afuf ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh ulama zaman sekarang. At-ta'afuf sendiri apa artinya? At-ta'afuf secara bahasa bermakna suara seseorang saat mengucapkan uf. Itulah suara ta'afuf. Dikatakan la yata'affafu min syai'. Dia tidak mengeluh atas sesuatu yang menimpanya. Kalau orang Indonesia mah gitu ya. Kalau orang Arab itu begitu. La yata'affafu min syai'. Dia tidak berta'afuf atas sesuatu yang menimpanya. Sedangkan secara istilah bermakna suara yang khas yang keluar dari bibir kita saat mengucapkan huruf fa. Jadi ta'afuf itu adalah suara huruf fa, begitu. Ta'afuf itu adalah suara huruf fa. Baik. Beberapa keliruan saat mengucapkan huruf fa. Yang pertama, mengubahnya menjadi P. Alam taro kaifa atau V. Maksudnya apa? Menjaharkan F. V itu menjaharkan F. Mengubah hamsnya menjadi jahar. Mengubah hamsnya menjadi jahar. Ev. Alam taro kaifa fa'al. Melemahkan rakhawah dan ta'afufnya sehingga suaranya kurang jelas. Dilemahkan oleh dia rakhawah dan ta'afufnya. Tidak tepat juga. Menebalkannya fo tebal. Fu. Atau memantulkannya saat sukun afwaja. Mestinya afwaja, bukan afwaja. Begitu. Allahu a'lam. Ini adalah huruf fa. Af, if, uf, baf, bif,
Buf. Berikut adalah huruf waw. Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala melanjutkan masih di bait yang ke-53. Wal wawu nahwul fa'i fi safwani. Dan juga huruf waw ketika bertemu dengan fa. Seperti kata Safwan. Maka fa dengan wawnya masih jelas dua-duanya. Begitu. Atau afwaja, fa dengan waw, afwaja. Misalnya begitu. Adapun huruf waw dikeluarkan seperti pada saat kita mengucapkan huruf w dalam bahasa Indonesia, yaitu memonyongkan bibir sebagaimana saat membaca dhammah dan mengangkat pangkal lidah untuk menyempurnakannya. Pangkal lidahnya bukan pangkal lidah diangkat tegang, diangkat rileks saja. Maka hati-hati saat misalnya waw bertemu dengan huruf-huruf yang berdekatan seperti fa dan lain sebagainya. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf waw, yang pertama menebalkannya. Wa sering dibaca wa. Wa. Afwaja, afwaja, bukan afwaja. Atau kurang sempurna dalam memonyongkan bibir. Mestinya atau berlebihan. Atau tidak mengangkat pangkal lidah. Ditahan dia. Atau memanjangkannya saat bertasydid. Misalnya aduwun, aduwun. Mestinya aduwun. Atau di sini satu lagi boleh nih. Berlebihan dalam menekannya ketika bertasydid. Aduwun, aduwun. Mestinya aduwum mubin, tidak berlebihan. Aduwum mubin, jangan adu. Membacanya dengan gunah saat bukan idgham bi gunah. Aduwun dikira idgham bi gunah, adun. Awaw wa nasaru dikira idgham bi gunah, awaw wa nasaru. Itu tidak tepat. Awaw wa nasaru. Ada sebagian orang mengira waw tasydid itu idghamnya bi gunah terus. Padahal waw tasydid itu bukan idgham bi gunah, waw tasydid ya idgham saja. Idgham bi gunah kalau sebelumnya tanwin, kalau sebelumnya nun. Aduwun jangan baca aduwun. Awaw wa nasaru jangan dibaca awaw wa nasaru. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Bait berikutnya persoalan mim dan ba. Al-Imam As-Sakhawi mengatakan wal mimu 'indal wawi wal fa mudharun hum fi wa 'indal wawi fi wildani. Dan huruf mim ketika bertemu dengan waw dan fa mesti diizharkan. Hum fi seperti pada kata hum fi, wa 'indal wawi juga seperti pada kata wildan dan lain sebagainya. Alaihim wildanum mukhalladun. Alaihim wildan, alaihim wi. Begitu ya. Tidak dibaca alaihim wi. Lakin ma'al ba fi ibanatiha wa fi ikhfa'iha ra'yani mukhtalifani. Akan tetapi huruf mim apabila bertemu dengan ba dalam permasalahan izhar atau ikhfa'nya, maka terdapat dua pendapat berbeda. Sudah paham kita kan? Ada yang baca dengan izhar, ada yang baca dengan ikhfa'. Dalam bait ini Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala membahas persoalan mim as-sakinah. Dan kita sudah tahu bahwa mim sakinah hukumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama idgham mutamathilain, yaitu pada saat bertemu dengan huruf mim, mim bertemu dengan mim. Lakum ma lahum minallah. Yang kedua ikhfa syafawi, yaitu pada saat bertemu dengan huruf ba.
Dan yang ketiga izhar syafawi, yaitu pada saat bertemu seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba. Kemudian di sini catatannya bahwa Imam As-Sakhawi rahimahullah taala mengatakan bahwa terdapat perbedaan di kalangan para ahli qiraat mengenai hukum mim sakinah yang bertemu dengan ba. Dan masalah ini sudah disinggung saat membahas nun sakinah dan tanwin sedikit, bahwa para ulama berbeda pendapat. Bahwa para ulama sepakat nun sakinah menjadi mim ketika bertemu dengan ba, namun mereka berbeda pendapat mengenai hukum mimnya, apakah ia dibaca izhar atau dibaca ikhfa. Dan kebanyakan ulama khususnya pada masa kini mengamalkan ikhfa. Terus gimana yang izhar? Sah tidak kalau ada orang mengamalkan izhar? Jawabannya sah sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Tapi kan gak ada riwayatnya. Lah izhar itu kan kita sudah tahu kayak gimana cara mengucapkannya. Pakai kias pun bisa. Enggak butuh riwayat kan cara mengucapkan izhar kayak gimana? Berarti enggak butuh riwayat. Artinya begini, ketika ada orang yang bilang, ya izhar itu sekarang gak bisa diamalin. Kenapa gak bisa diamalin? Karena riwayatnya gak sampai pada kita. Lah emangnya gak bisa kita baca izhar? Baca izhar itu mudah. Ya, sehingga kalau misalnya alasannya gak ada riwayat, lemah, hujahnya lemah. Kenapa? Karena izhar bisa dikiaskan. Wallahu a'lam bishawab. Perkara yang bisa dikiaskan maka tidak butuh riwayat. Mereka juga kemudian berbeda pendapat mengenai cara mengikhfakannya huruf mim yang bertemu dengan ba. Apakah dengan memberikan celah di antara kedua bibir? Bitarkil furjah istilahnya. Bitarkil furjah. Tark di sini bukan meninggalkan ya, tapi menyisakan. Ada sebagian orang mengira bitarkil furjah itu adalah enggak pakai furjah. Bitarkil furjah dikiranya enggak pakai furjah. Terus dia bilang saya, kata antum Syekh Iman Suwaidi itu enggak pakai furjah. Iya betul. Tapi di video ini Syekh Iman Suwaidi menolak enggak pakai furjah katanya. Menolak enggak pakai furjah kata saya. Berarti pakai furjah kata dia. Coba saya lihat videonya. Tuh kan, bitarkil furjah itu salah katanya. Enggak pakai furjah itu salah. Bukan. Bitarkil furjah itu artinya menyisakan celah, bukan enggak pakai furjah. Itu salah pengertian dia, salah menerjemahkan dia. Tarkan meninggalkan, dikiranya enggak pakai. Begitu. Ya, dikira dia Syekh Suwaidi itu katanya bilinti bakish. Dikira dia Syekh Suwaidi itu melarang meninggalkan furjah. Padahal Syekh Suwaidi melarang pakai furjah. Itulah ya pentingnya memahami bahasa Arab dengan baik. Bukan sekadar paham bahasa Arab tapi paham konteks. Dan inilah pendapat yang kebanyakan diamalkan yaitu bilintibaqis syafatain. Dan cara kedua inilah yang kebanyakan diamalkan oleh para ulama. Cara kedua maksudnya adalah bilintibaqis syafatain duna mujafatin awil kaz, enggak renggang-renggang, enggak juga ditekan kuat-kuat. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf mim. Yang pertama, memotong suaranya saat sukun. Maksudnya menghilangkan gunahnya. Ad-abta gitu. Ad-abta dipotong. Ad-abta. Mestinya ada aliran. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bukan an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Begitu. Yang kedua menebalkannya mamimu. Memantulkannya an'amta. Menambah suara baru. Ar-Rahmanir Rahim. Kayak mirip ba. Atau memanjangkannya Ar-Rahmanir Rahim. Atau Alam tara Alam nashrah. Serta mengalirkan suara dari rongga hidung saat berharakat. Baik.
Ada yang tanyakan? Hurufus syafatain sebelum masuk ke bab terakhir. Sekitar 8 bait. Yang mana? Bab mim lah. Yang mana? At-tamhid. Yang mana? Di bab huruf fa kalau nggak salah. Di kitab At-Tamhid. At-Tamhid fi ilmi tajwid. Kitab pertamanya Ibnu Jazari. Bukan An-Nashr, bukan. At-Tamhid fi ilmi tajwid. Kalau nggak salah di bab fa. Jadi Imam Jazari punya bab huruf-huruf. Punya bab huruf-huruf. Huruf hamzah, ada bab fa. Maka di situ di fasal lebih tepat ya. Bab huruf, fasal fa. Maka di situ dijelaskan. Dan ketika bertemu dengan huruf fa, ketika fa bertemu dengan huruf waw, maka mesti diperjelas li ta'afufiha. Karena ta'afufnya. Kalau misalnya antum punya at-tamhidnya, samakan aja halamannya. Saya selalu nulis halamannya juga supaya buat saya sendiri, supaya saya kalau buka lagi bisa ketemu lagi gampang. Ada halamannya kan? At-tamhidnya? Ada halamannya enggak tamhidnya? Ada, pakai berarti itu. Tamhidnya, ada halamannya. Kalau nggak salah ada tamhid di sini ya? Boleh tolong ambilin? Apanya? Terjemahan. Enggak ada terjemahannya. Siapa yang mau terjemahin? Antum yang terjemahin. Alhamdulillah saya pernah daurah tamhid full. Alhamdulillah pernah daurah tamhid full. Saya pernah daurah tamhid. Kayaknya saya dulu ngutip bukan yang dari sini deh. Halamannya beda kayaknya. Bab fa 202. Di itu halaman berapa? Halaman berapa? Hah? Oh beda berarti. Beda. Bukan yang ini. Bukunya bukan ini. Ini baru ini. Saya beli baru. Beli lagi. Karena yang lama kurang bagus cetakannya. Kayaknya itu lihat buku yang lama. Tapi nggak apa-apa. Sekalian diperbaharui aja halamannya. 202. Wa ammal fa. Berarti di sini huruf di sini halaman halaman berapa ini? Halaman 148, di sini halaman 202. Yang buku yang baru, kitab yang baru 202. Itu kitab yang lama itu. 202. Al-Imam Jari mengatakan wa ammal fa fataqaddamal kalam ala makhrajiha minal fa. Dan telah berlalu penjelasan makhraj huruf fa wa huwal 11 wa huwa min atrafi thanayal ulya wa batin syafati sufla, yaitu keluar dari ujung lidah bertemu dengan bagian dalam dari bibir bagian dalam. Wahya mahmusah, sifatnya hamas rikhwah, dan dia juga huruf rakhawah, munfatihah huruf infitah, munsafilah huruf istifal, mutafashiyah huruf tafashi. Kata Imam Ibnul Jazari. Tafashi kata Imam Jazari ya di sini berarti. Fa idzal taqat bil mimi awil wawi, dan apabila huruf fa ini bertemu dengan mim atau waw, fala budda min bayaniha li ta'affufiha. Maka sudah sepatutnya untuk memperjelas suaranya disebabkan ta'affufnya, nahu seperti talqafu ma la takhaf wala wa nahu dzalik. Begitu. Wa idza takarraratil fa'u wajaba bayanuha. Demikian pula kalau huruf fa-nya berulang pada satu kata, sawaun kanat fil kalimati au kalimatain. Walaupun dia berada pada satu kalimat atau dua kata yang berbeda. Seperti yukhaffafu wal yasta'fif ta'rifu fi madhhabil muzhar. Fi madhhabil muzhir. Kalau kita mengikuti madhab yang mengizharkan kabir ya. Wa idza ata ba'daha alifun fala budda min tarqiqiha. Dan kalau setelahnya alif maka huruf fa dibaca tipis. Fa begitu.
Ibnu Jazari menyebutkan di sini tafasyi juga. Bab sifatul huruf, masalah tafasyi disebutin juga di sini kalau nggak salah. Huruf tafasyi. Huruf al-harful mutafasyi wa huwa shin sumiyat bidzalika li'annaha tafasyat fi makhrajiha inda nutqi biha hatta tasalat bi makhrajiz dha, yaitu menyebar udaranya sampai ke makhrajnya dha. Maksudnya si udara itu sampai ke ujung lidah gitu ya. Wa qila inna fil ya'i tafasyian. Ada juga yang bilang huruf ya juga punya sifat tafasyi. Qultu al-wawu kadzalik, demikian juga waw. Kata Ibnu Jazari, kalau ya itu disebut tafasyi juga waw juga sebut tafasyi dong. Wa qala qaum, dan sebagian orang mengatakan huruf tafasyi thamaniyah. Huruf tafasyi ada 8, al-mim washin wal fa war ra wa tha was sad was sin wad dad. Ya. Ada 8, mim, shin, fa, ra, tha, sad, sin, dad, kata sebagian ulama. Tafashil mimi bil gunnah, mim dengan gunnahnya, washin wa tha'i bil intishar, shin dan tha dengan intisharnya, wal fa'i bit ta'affuf, dan fa dengan ta'affufnya. Ada juga yang mengatakan bit ta'fif, ta'affuf atau ta'fif. Warra bitakrir, wasad wasin bisafir, wadad bil istitalah. Qultu, aku katakan, wa man ja'al mim harfat tafasyi bil gunnah yalzamuhu nun. Kalau mim disebut tafasyi karena gunahnya, harusnya nun juga dong. Kata Imam Ibnu Jazari. Li'annahu harfun aghan. Wa man laqaba sad wasin bitafasyi li safirihima yalzamuhu zai. Dan siapa saja yang mengatakan bahwa sad dan sin disebut tafasyi, maka berarti harusnya zai juga. Li'annahu fihi ma fiha minas safir. Kenapa? Karena memang sama-sama punya sifat safir. Wa ma'na tafasyi, dan adapun sifat tafasyi artinya adalah huwa kathratun tishari khurujirihi, yaitu banyaknya tersebar keluarnya angin bainal lisani wal hanak, di antara lidah dan langit-langit, wa bisatuhu fil khuruji ila nutqi fi hatta yatasilu huruf makhrajil ghairi, dan tersebarnya keluarnya sehingga sampai pada makhraj yang lain. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Di sini Al-Imam Jazari menyebutkan 33 sifat ditambah 10 laqab. Jadi ada 43 sifat. Di sini 33 sifat. Ats-tsalits 34 sifat. 34 sifat. Beliau menyebutkan 34 sifat huruf. Ada yang namanya sifat sifat mahtuf. Sifatul hataf, huruf mahtuf. Ada sifat al-harfur raji', ada sifat muttasil, ada sifat jarsi, ada sifat apalagi di sini? Musyrabah, ada sifat imalah, ada sifat hawaiyah, ada sifat illah, ada sifat ibdal, ada sifat mudzabzabah, ada sifat asliyah. Banyak sifat, tapi kebanyakan enggak terlalu berpengaruh pada suara. Ada sifat zaidah dan lain sebagainya. Begitu ya, seperti itu. Tafadhol, silakan dikaji kalau mau, nanti bisa antum kaji Kitabut Tamhid fi Ilmi Tajwid. Ini bagus karena pentahkiknya Dr. Ghani Muqadduri. Tahkik itu orang yang ngetik ulang. Yang ngetik ulang dari naskahnya Dr. Ghani Muqadduri Al-Hamad. Kalau mau baca-baca tafadhol. Begitu. Ada yang tanyakan kembali, dipersilakan. Ada sebagian orang yang protes ketika saya bilang ta'afuf. Dia bilang ta'afuf itu nggak ada, Ustaz, nggak pernah disebutin para ulama. Ya, antum kurang baca. Nggak disebutin para ulama. Dari Al-Imam Ibnu Jazari. Baik. Beberapa peringatan bab terakhir dalam bait-bait Nuniyah As-Sakhawi 56 sampai 64. Al-Imam As-Sakhawi mengatakan wa tubayyinul harfal musyaddada mudihan mimma yalihi idzal taqal mithlani
kal yammi ma wal haqiqul wa mithali dhal lalna likayma yadhharal akhwani. Wa tubayyinul harfa, dan jelaskanlah al harfal musyaddad, huruf yang bertasydid, mudihan, dengan suara yang jelas, mimma yalihi idzal talqal mithlani, ketika bertemu dengan sebelahnya ya, mimma yalihi, dari huruf berikutnya, idzal taqal mithlani, ketika bertemu dengan huruf yang semisalnya. Huruf bertasydid merupakan huruf yang terdiri atas dua huruf semisal. Huruf pertamanya sukun dan keduanya berharokat. Sehingga huruf-huruf bertasydid mesti dibaca dengan jelas, karena apabila kita meringankannya, mentakhfif istilah para ulama, tidak menampakkan tasydidnya, sama artinya kita menghilangkan satu huruf hijaiyah. Demikian pula apabila bertemu huruf bertasydid yang setelahnya huruf yang sama juga, maka di sana terdapat tiga huruf semisal yang mesti dibaca jelas keseluruhannya. Contohnya apa? Misalnya seperti kalau misalnya seperti misalnya gini, kalau dolalna enggak ya? Dolal enggak? Biasanya setelahnya sukun. Misalnya apa? Ba ada enggak, Ba? Biasanya para ulama di antara contohnya, ya kalau di sini contohnya apa? Dhallalna kalau di sini ya. Dhallalna betul ya? Tasydid lamnya. Dhallalna atau dhalalna. Wa dhallalna, oh, betul. Wa dhallalna ya. Wa dhallalna itu contohnya. Wa dhallalna. Ini contohnya. Jadi lamnya tasydid, dhalla, ketemu lam lagi begitu. Wa dhallalna, wa dhallalna. Atau sebagian ulama kadang-kadang juga mencontohkan khuyyitum. Cuma menurut Madhabil Jazari dia beda huruf ya. Iya dengan ya kan beda huruf kalau di Madhabil Jazari. Kalau di madhab yang 16 harokat itu sering, kalau di madhab yang 16 tempat sering jadi contoh juga itu. Khuyyitum, nabiyina, karena ya tasydid ketemu ya lagi. Khuyyitum, nabiyina, begitu. Selain itu dhallalna, khuyyitum, nabiyina. Tapi kalau dalam madhab Ibnu Jazari khuyyitum enggak masuk, karena dia dua huruf ya dan satu huruf yang berbeda. Karena ya madnya bukan huruf yang sama, bukan dianggap huruf yang sama. Begitu ya. Maka kalau dhallalna bisa dhallalna, apa lagi selain dhallalna? Ada lagi? Hak. Kalau ini hakikul ya. Selain yang di sini ada nggak? Selain yang dicontohkan. Ya kalau misalnya kalimat ini musyaddad itu bisa musyaddad. Cuma kalimat Al-Qur'an bukan kalimat Al-Qur'an kan? Musyaddad. Musyaddad kan kalimat Al-Qur'an. Syaddad. Udah ya. Berarti yang disebutin di bait aja. Yammima haqiqul dhallalna. Yammima haqiqul dhallalna. Selain itu ada lagi? Azzaz enggak ada. Azzaz enggak ada ya. Fa'azzazna. Aha, fa'azzazna. Fa'azzazna. Naam, fa'azzazna berarti itu bisa. Fa'azzazna. Apa lagi? Hah? Yushaqiqi. Bisa tuh, yushaqiqi. Itu malah bagus, berharokat semuanya. Yushaqiqi itu berharokat. Begitu. Ya. Itu beberapa contohnya. Seperti itu, wallahu taala a'lam. Maka hati-hati ketika ada huruf bertasydid bertemu huruf yang sama dengannya. Jangan sampai hilang salah satunya. Entah itu tasydidnya hilang, entah itu huruf setelahnya yang
kehilangan kejelasan. Bisa tasdidnya hilang, bisa huruf setelahnya hilang kejelasan. Itu buku buat Yusuf kan? Oh udah, ini buat siapa berarti? Oh, lebihan berarti. Satu, saya bawa itu 5 kan, berarti satunya lebih berarti. Berarti 6 kemarin bawanya. Kalau saat Habib, udah juga. Berarti itu simpan lagi berarti. Tuh, waga 4, 5 kan ya. Baik. Nanti simpan lagi di atas berarti. Siapa? Toto. Oh Toto. Oh gitu. Nggak ada kabar lagi. Baik. Beberapa hal yang berkaitan dengan hams dan jahar. Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa idzal taqal mahmusu bil majhuri au bil aksi bayyinhu fayaftariqani. Dan apabila ada huruf hams bertemu dengan huruf yang jahar atau sebaliknya, maka perjelas keduanya karena kedua huruf ini beda. Karena kedua huruf ini saling bertolak belakang sifatnya. Fayaftariqan, saling bertolak belakang. Keduanya berbeda, saling bertolak belakang. Jadi jangan sampai saling Jangan sampai saling menghilangkan suaranya, begitu maksudnya. Dalam bait ini Al-Imam Sakhawi memberikan peringatan pada kita mengenai dua huruf yang memiliki sifat berlawanan, hams dan jahar. Telah disinggung pada awal daurah, di awal-awal pembahasan, bahwa hams dan jahar adalah sifat yang berhubungan erat dengan pita suara. Huruf-huruf yang diucapkan dengan cara menggetarkan pita suara, maka disebut dengan huruf-huruf jahar. Huruf-huruf yang diucapkan tanpa menggetarkan pita suara, maka disebut huruf hams. Ini sudah kita pahami bersama. Begitu. Ini sudah selesai lah, nggak perlu diulang lagi. Kemudian Imam Sakhawi rahimahullah ta'ala mengumpulkan huruf-huruf yang memiliki sifat hams dengan perkataan beliau, wal hamsu fi ashrin fasakhsun hathahu saktun wa jahrun siwahu dhusti'lani. Dan adapun huruf-huruf hams, ada 10 huruf yang terkumpul pada lafal fasyakhsun hathahu saktun. Fasyakhsun hathahu saktun. Kalau Ibnu Jazari, fahathahu syakhsun sakat. Ini artinya mirip ya. Fasyakhsun hathahu saktun, fahathahu syakhsun sakat. Walaupun sebetulnya kalau secara letterlek agak sulit dimaknai. Jadi tafsir dia, ditakwil. Fahathahu, maka hendaklah seseorang memotivasi orang lain. Syakhsun, seseorang maksudnya fahathahu syakhsun, hendaklah seseorang memotivasi orang lain, sakata, kemudian diam. Maksudnya bagaimana? Maka ditakwil. Maksudnya tugas kita hanya memberikan peringatan. Setelah itu urusan dia. Misalnya begitu. Di sini sama. Fasyakhsun hathahu saktun. Maka seseorang hathahu memotivasi orang lain saket. Saktun, setelah itu diam. Ya sama aja sih. Ditakwil. Gak bisa diterjemahkan secara letterlek. Baik. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan huruf jahar adalah selain huruf yang telah disebutkan. Berarti ada berapa huruf jahar? Berarti ada berapa huruf jahar? Iya, selain rokhawah gimana sih? Kok selain rokhawah? Selain hams. Hams berapa? 10. Maka berarti huruf jar 14, 15. Kok 15? 18. 18, 19. 19. Kenapa 19? Karena alif huruf ya. Karena alif dalam bahasa Arab huruf. 19. 10 ditambah 19, 19. 19, bukan 15, 19. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.
Jadi 19 huruf jahar. Ya, ini yang disebutin cuma jahar sama hams doang. Sifat yang lain gak disebutkan oleh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala. Apa alasannya? Wallahu alam ya. Alasannya apa yang disebutkan hams jahar doang? Dan sifat yang lain tidak disebutkan. Wallahu a'lam bissawab. Padahal kalau mau disebutin yang lain, ya bisa lebih banyak. Mungkin beliau beranggapan kalau misalnya mau lebih detail, ya baca aja buku Jamalul Qurra'nya begitu. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, Rattil wala tusrif wa atqin wajtanib nukron yaji'u bihi dhul alhani. Rattil, dan tartilkanlah bacaan Al-Qur'anmu, wala tusrif, tapi jangan berlebihan. Jadi tartilkan tapi jangan berlebihan. Wa atqin, dan bacalah dengan mutqin, dengan profesional. Wajtanib, dan jauhkanlah nukron, dan jauhkanlah kesalahan. Yaji'u bihi dzul alhani, yang dilakukan oleh orang yang suka berbuat salah. Dzawul alhani. Nukron yaji'u bihi dzawul alhani. Sama, dzawu artinya dzu. Dzawil qurba. Dzawil qurba, dzul qurba, orang yang punya kerabatan. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Kok ini ada selainnya sih? Siwahu. Dari mana ini siwahu? Harusnya di atas siwahu. Kan saya menurut kopas, siwahunya belum dihapus. Gitu. Kan kopas ke bawah kotaknya, siwahunya belum dihapus, harusnya dihapus. Begitu ya. Afwan ya. Manusia tempatnya salah, bukan Nabi coy. Bukan Nabi boy. Wajar ya. Afwan. Belum sempat dihapus. Jauhilah kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berbuat salah. Oleh orang yang berbuat salah. Yaji bihi, yang didatangkan oleh, sebetulnya kalau diterjemahkan secara bahasa, yang didatangkan oleh. Maksudnya yang dilakukan oleh gitu ya. Enggak mungkin yang didatangkan oleh. Dzawul alhan, orang-orang yang suka berbuat lahan. Dzawul alhan itu orang-orang yang suka berbuat lahan. Sebetulnya kalau dzawul alhan itu bukan orang yang berbuat lahan ya, tapi yang lahan itu udah melekat sama dia. Orang yang lahannya sudah melekat sama dia. Jadi orang yang sehari-hari itu lahan. Bukan orang yang suka berbuat, bukan sekadar orang yang suka berbuat lahan, tapi orang yang lahan itu sudah melekat pada dirinya. Orang yang lahan itu sudah melekat pada dirinya. Itu dzawul alhan. Orang yang lahan itu sudah melekat pada dirinya. Karena kalau orang yang melakukan lahan, ya lahin aja atau luhan aja. Banyak lahannya luhan. Orang yang suka lahan, lahin. Ini dzawul alhan. Bukan banyak lagi. Udah jadi merek dia. Dia itu mereknya itu dzawul alhan itu. Udah jadi merek dia. Alhan itu udah jadi mereknya. Begitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi lahannya itu udah jadi merek dan nempel sama kehidupannya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ini bait ini sudah cukup jelas dan persoalan ini sudah dibahas ya, di awal ketika kita membahas masalah tartil dan lain sebagainya, bahwa Allah telah menegaskan agar kita bisa menartilkan Al-Qur'an dengan setartil-tartilnya. Kita juga telah memahami bahwa di antara makna tartil adalah menajwidkan huruf secara sempurna dan proporsional. Tidak berlebihan dalam menunaikannya dan tidak mengurangi hak-haknya. Maka kita mesti menjaga hal tersebut dengan cara berlatih dan bertalaqi di hadapan seorang guru yang mutqin.
Mutkin itu jadi bahasa Indonesia belum sih? Cek belum ya? Mutkin, mutkin. Oh, nggak ada bahasa Indonesia mutkin. Pakai kof nggak ada, pakai kaf juga nggak ada. Bukan bahasa Indonesia. Yang mutkin. Agar kita pun menjadi seorang yang mutkin dan jauh dari berbagai macam kekeliruan. Sebetulnya kalau guru bukan cuma mutkin ya, di hadapan seorang guru yang mutkin dan muhsin. Muhsin itu bisa memperbaiki. Mutkin itu dia bagus untuk dirinya sendiri, muhsin itu bisa memperbaiki orang lain. Jadi mutkin dan muhsin. Cari guru bukan cuma mutkin, tapi mutkin dan muhsin. Dan itulah kelebihan guru. Nilai plusnya guru itu muhsin, bukan cuma mutkinnya, tapi muhsinnya. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Bait 61 penghujung bait. Warghab ila maulaka fi taysirihi khairan faminhu aunu kulli mu'ani. Warghab dan berharaplah ila maulaka kepada Tuhanmu fi taysirihi agar mendapatkan kemudahan. Agar mendapatkan kemudahan. Berharaplah pada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kemudahan. Kenapa? Karena taysirihi khairan, kemudahan dan juga kebaikan. Faminhu, karena sesungguhnya hanya darinya lah aunu, pertolongan, kulli mu'ani, pertolongannya orang-orang yang meminta pertolongan. Pertolongannya orang-orang yang minta pertolongan. Di antara faktor yang dapat menjaga seorang dari kekeliruan dan meningkatkan kefasihan lidah, selain duduk bertalaki dan mengambil riwayat atau mempelajari dirayah keilmuan secara mendalam, adalah berdoa kepada Allah yang Maha Pemurah. Nah, ini penting. Telah kita bahas juga dalam pembahasan cara mengobati lahan. Jadi berdoa itu sebetulnya doa itu kan silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Jadi kalau misalnya kita pengen apa-apa, doa aja gitu. Udah, minta aja sama Allah. Sampai-sampai kan ada istilah kayak nggak punya Allah aja gitu. Kadang-kadang kita itu merasa hidup susah, belajar susah, ngafal susah, harta sedikit. Terus kita bilang, kok hidup susah banget? Loh, kayak nggak punya Allah aja. Kayak nggak punya Allah aja. Minta sama Allah. Kalau belum dikasih, artinya berarti kita sudah cukup. Kata Allah, kita cukup dengan apa yang sudah dikasih sekarang, begitu. Nggak perlu minta tambah-tambah lagi. Artinya kita sudah cukup dengan apa yang telah diberikan. Artinya kita sudah cukup dengan apa yang ada sekarang. Kalau belum ditambah. Nanti kalau misalnya kita memang berhak untuk ditambah, ya pasti akan Allah tambah, tenang aja. Gitu ya. Karena sejatinya dialah Allah yang berkuasa untuk membuat kita bisa menjauhi berbagai kekeliruan ketika membaca Al-Quran, dan hanya Dia juga yang berkuasa untuk menjadikan kita fasih melafalkan setiap kalimat Al-Quran. Ya, betul. Tidak ada cara terbaik selain doa. Makanya di sini saya ceritakan juga mengenai Syekh Abdullah Basfar, ya, yang pernah saya ceritakan. Beliau bertalaki kepada Syekh Mansur itu 2 tahun. Sekelas Syekh Abdullah Basfar aja talaki menghatamkan Al-Qurannya 2 tahun. 2 tahun. Ini sekelas beliau, belajar setiap hari 2 tahun. Yang udah jadi ulama, udah jadi imam. Belajar 2 tahun. Begitu. Apalagi yang di luar beliau. Sampai-sampai beliau itu ketika beberapa kali talaki, kok roknya nggak pernah pas sesuai dengan standarnya Syekh Mansur. Akhirnya beliau kemudian berdoa di samping, di sisi Ka'bah, khusus untuk minta huruf ro yang fasih. Coba tuh bayangkan. Khusus minta huruf ro yang fasih. Jarang orang yang bisa sampai seperti itu. Ini ntar ya kita cari ini Abdullah Basfar ya. Kisah beliau. Kita cari nih Abdullah Basfar. Banyak di YouTube, banyak. Abdullah Basfar wa harfur ra. Cerita nih tuh huruf ra. Berapa menit ini?
وأنا عندما كنت أدرس في الجامعة في قسم الدراسات الإسلامية وكنت أدرس مادة القرآن الكريم، فكان بعض الطلاب في قسم الدراسات الإسلامية لا يحسن قراءة القرآن العظيم، فأشتري لهم الأشرطة وأشجعهم بالالتحاق بالحلقات القرآنية من أجل أن أقول أنت إمام، غدا ستكون إمام ومعلم للقرآن ولا تحسن تلاوة القرآن، غير مقبول. فكان بعض الطلاب يعني يستغربوا عندما يرسبوا في مادة القرآن الكريم، يقول كيف يعني معقول في مادة القرآن نرسب؟ Nah, إشكالية في حرف الراء. karena indi iskaliyah fi harfir ra. Saya dulu pernah mengalami kesulitan mengucapkan huruf ra. Begitu. وكان حرف الراء أقرأ في تكرار. Beliau itu tikrornya atau takrirnya terlalu banyak. الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. فالشيخ دائما يذكرنا بأن حرف الراء يعني فيه صفة التكرار، هي صفة تذكر لتجتنب لا ليأتي بها الإنسان. وأنا أحاول ولكن ما أستطيع سبحان الله أن أتخلص من هذا التكرار بالكامل. أدرب على حرف الراء. وأتذكر أننا يعني قطعنا شوط كبير، فقلت للشيخ أنا يعني هذا جهدي، هذا الذي استطعت، ماذا أفعل؟ Sampai beliau nyerah. Ini udah usaha yang paling besar yang sudah aku lakukan. Bilang sama Syekh Aiman udah Syekh, ini saya udah usaha, ini udah paling akhir. Udah ujung usaha saya. Kurang lebih begitulah. Begitu. Maka Syekh Aiman Suhaid apa? Faqala li Syekh, alaika bidzahab ilal multazam fi Makkah. Pergi dulu ke multazam ke Makkah. Doa dulu, jangan nyerah, kata Syekh Aiman Suhaid gitu. قال لي الشيخ عليك بالذهاب إلى الملتزم في مكة المكرمة والدعاء قبل الفجر، هذا وقت إجابة الدعاء. Jadi jangan nyerah dulu. Itu belum doa kan? Sekarang pergi ke multazam di sisi Mekah sebelum subuh antum doa. Subhanallah. Harus begitu. دعاء. إذا مكان إجابة الدعاء ووقت إجابة الدعاء وادعو الله عز وجل. Maka beliau pun pergi. فكنت أذهب بعض الأيام إلى الملتزم في مكة المكرمة قبل الفجر وأدعو الله سبحانه وتعالى اللهم يسر لنا مخرج الراء، اللهم يسر لنا أعنا على مخرج الراء. Ya Allah, mudahkan saya untuk mengeluarkan ra dari makhraj secara tepat. Allahumma aina ala makhrajir ra. Ya Allah, tolonglah saya untuk mengucapkan huruf ra dengan tepat. Allahumma ra. Hatta يسر الله سبحانه وتعالى وأعان. Memudahkan. إنه فعلا الإنسان إذا عجز يلجأ إلى الله في كل شيء. Maka itulah tabiat manusia yang benar, ketika dia merasa lemah harus dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Maka jangan putus asa dulu. Oh, ini saya udah usaha, udah banting tulang, udah peras keringat, darah bercucuran. Belum doa belum gitu ya. Jadi kalau misalnya belum doa khusus berarti belum. Harus doa khusus. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini cerita langsung dari beliau yang bertalaki kepada Syekh Aiman Suhaid. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bait 62 63. Abraztuha hasna anadhmu uqudiha durrun wa fussila durruha bijumani. Abraztuha, aku mengumpulkannya, aku mengikatnya. Bait-bait ini maksudnya aku menyusunnya, aku mengingatnya, aku mengikatnya, aku menghimpunnya, ya, itu abraz tuha. Hasna, ya, dengan himpunan yang terbaik. Nadhmu uqudiha durrun. Hasna nadhmu uqudiha durrun. Yang tali pengikatnya adalah dur. Dur itu mutiara. Jadi ibarat mutiara yang disusun, yang diikat. Wa fussila durruha bijumani. Dan kemudian ikatan-ikatan tersebut diisi dengan butiran-butiran mutiara. Dur sama juman itu dalam bahasa Arab sama ya, lu'lu juga. Artinya lu'lu. Lu'lu itu mutiara. Jadi beliau menggambarkan bahwa bait-bait syair ini
enggak ngasal dibuatnya. Begitulah kurang lebih. Aku itu menyusun sedemikian rupa bait-bait syair ini sebagaimana para pengrajin perhiasan menyusun mutiara untuk menjadi hiasan yang terindah. Jadi kalung, jadi gelang. Begitu. Jadi bukan asal nyusun aja, kurang lebih seperti itulah kalimat yang ingin disampaikan oleh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau mengatakan kemudian melanjutkan, "Fanzur ilaiha wamiqan mutadabbira." Maka pelajarilah ia wamiqan mutadabbira, dengan sungguh-sungguh dan penuh penghayatan. Fiha faqat bihusni ma'ani. Karena sesungguhnya di dalamnya apa? Faqat bihusni ma'ani. Dipenuhi dengan makna-makna yang baik. Jadi dipenuhi dengan makna-makna yang baik. Begitu, bukan asal. Baik ya. Beliau tidak menyusun qasidah ini asal-asalan, melainkan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan. Beliau menyusun bait-bait syair ini dalam salah satu variasi Bahr Kamil. Jadi Bahr Kamil ada beberapa variasi dan beliau ngambil salah satu variasinya dengan rumus mutfa'ilun mutafa'ilun mutfa'ilun mutfa'ilun mutafa'ilun mutfa'il. Itu rumusnya. Wa'lam bi annaka jairun fi zulmiha in qistaha bi qasidatil khaqani. Itu perbandingannya. Saya bikin perbandingannya seperti itu. Mutfa'ilun wa'lam bi an. Mutafa'ilun naka jairun. Mutfa'ilun fi zulmiha. Mutfa'ilun in qistaha. Mutafa'ilun bi qasidatil mutfa'il khaqani. Ya. Jadi ini baharnya bahar kamil. Cuma bukan versi yang pertama. Jadi bahar kamil itu ada beberapa variasi, bukan variasi yang pertama. Ini variasi yang keberapa gitu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Selain itu, tentu sebagaimana qasidah pada umumnya bahwa selain penulisannya yang mesti memperhatikan irama buhur atau wazannya, juga pemilihan kata dan kalimatnya mesti menggunakan diksi yang baik, indah dan penuh makna. Inilah usaha yang telah dilakukan oleh Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala dalam menyusun nuniyahnya. Jadi bukan asal-asalan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka kemudian bahar ini ditutup atau bait ini ditutup dengan perkataan beliau, wa'lam bi annaka jairun fi zulmiha in qistaha bi qasidatil khaqani. Jadi beliau di awalnya tadi mengatakan ini usahanya enggak main-main, disusunnya enggak asal-asalan, semuanya penuh makna, dibuat sebisa mungkin agar engkau bisa memahami kaidah-kaidah dengan baik dan benar. Tapi kata beliau, jangan zalim lah. Jangan kemudian menjadi zalim dengan membandingkannya dengan qasidah Imam Khaqani. Jelas itu lebih baik. Begitu maksudnya kurang lebih. Saya sudah berusaha sedemikian rupa menyusun bait ini dengan sangat baik. Tapi bukan berarti bisa menyaingi bait qasidah Khaqani. Jadi jangan sampai kemudian kasarnya beliau bilang begini, kok enggak sebagus Khaqani sih? Nah jangan sampai bilang begitu lah gitu. Saya sudah berusaha sungguh-sungguh, tapi jangan dibandingkan dengan qasidah Khaqani. Karena itu kata beliau itu merupakan kezaliman. Demikian wallahu ta'ala a'lam. Sebagaimana telah disampaikan di awal pembukaan terhadap matan bahwa qasidah ini, nuniyah ini ditulis dalam rangka melengkapi apa-apa yang tidak dibahas oleh Al-Imam Al-Khani. Namun Al-Imam As-Sakhawi di sini dengan kerendahan hatinya memberikan peringatan kepada kita bahwa apa yang beliau lakukan ini jelas tidak bisa dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Imam Al-Khaqani. Karena tidak pernah bisa disamakan orang yang pertama kali memulai dengan orang yang mengikutinya. Bahkan kebaikan orang-orang yang mengikuti kebaikan seorang itu akan kembali kepada orang yang memulainya. Makanya tidak akan pernah ada orang yang bisa menyaingi pahalanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nggak akan ada yang bisa. Kenapa?
Karena kebaikan kita semua kembali kepada Abu Bakar. Orang yang pertama masuk Islam Abu Bakar kok. Ya kan? Dan Abu Bakar itu berdakwah. Dan semua orang yang didakwahkan oleh Abu Bakar, ketika mereka berdakwah lagi, Abu Bakar dapat pahalanya. Ya kita kan bagian dari dakwah mereka juga, dakwah para sahabat. Maka Abu Bakar Siddiq pahalanya nggak akan kehitung. Banyak banget. Kenapa? Karena kita masuk Islam, keluarga kita, nenek moyang kita, itu gara-gara dakwah para sahabat juga. Dan dakwahnya para sahabat itu gara-gara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya nggak bisa dibandingkan pahalanya Abu Bakar itu. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man sanna fil Islami sunatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayun qasa min ujurihim syai." Ya. Min ujurihim syai'un. Man amila biha ba'dahu min ghairi ayun qasa syai'un min ujurihim. Dari perkataan Imam Sakhawi, kita juga setidaknya bisa mempelajari dua adab yang mulia. Pertama adalah rendah hati dan tawadu. Adapun yang kedua adalah menghormati para pendahulu dalam kebaikan. Nah itu penting ya. Pertama adalah kerendah hatian dan sifat tawadu. Dan yang kedua adalah menghormati para pendahulu dalam kebaikan. Kita tidak boleh melupakan para pendahulu kita dalam kebaikan karena apa yang telah mereka lakukan telah membuka pintu-pintu kebaikan yang sangat banyak. Serta berkat perantara mereka lah kita juga bisa melakukan kebaikan yang sama. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita untuk bisa meneladani mereka semua dalam akhlak, adab, ibadah, kesungguhan dalam ilmu, beramal, berdakwah, dan dalam menjaga keseriusan interaksi bersama Al-Quran. Semoga Allah Azza wa Jalla meridai kita semuanya dan juga mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai syarah Nuniyah Imam As-Sakhawi. Barakallahu fikum. Ada yang diskusikan? Dipersilakan kalau ada yang ingin diskusikan berkaitan dengan Nuniyah As-Sakhawi. Besok ujian Jazariyah. Ujian tulis. Seperti biasa lewat Google Drive. Kalau antum Al-Fatihah udah semua ya? Antum belum ujian Al-Fatihah? Besok berarti ya? Pagi. Jam 8 tafadhal. Besok berarti jam 8. Yang belum ujian berarti besok jam 8 Al-Fatihah. Cara ujian Al-Fatihah, baca sekali, kemudian saya koreksi. Baca sekali nih. Ini saya koreksi secara umum. Antum baca dari isti'adah sampai amin. Isti'adah sampai amin baca. Terus saya kasih komentar. Kurangnya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Kemudian antum baca sekali lagi, itu langsung dinilai. Paham ya? Baik. Baca sekali dari awal sampai akhir, saya komentari. Baca lagi dari awal sampai akhir, saya langsung nilai. Begitu. Ya, Sof? Ayo. Ada yang tanyakan? Maksudnya? Langsung aja, ya terserah. Kalau misalnya antum nggak mau dikoreksi, udah langsung baca lagi. Hah? Kapan? Siapa? Misalnya, ya kalau misalnya pertama nggak ada koreksi berarti betul semua, nggak usah baca lagi berarti. Kalau memang beneran nggak ada koreksi, begitu. Gimana? Yang mana?
Terguncang apanya antum? Kenapa? Yang nggak boleh itu berlebihan. Berlebihan dalam tajwid nggak boleh. Antum misalnya fokus di tajwid terus gitu ya, nggak tadabbur, ya nggak boleh, itu haram. Karena tujuan diturunkan Al-Quran buat tadabbur. Tapi kalau misalnya alasannya, begini alasannya, saya nggak mau belajar tajwid. Kenapa? Karena pengen tadabbur doang. Terus bacaannya rusak, dosa juga. Paham nggak? Misalnya ada orang, saya nggak mau belajar tajwid. Kenapa? Karena yang penting itu tadabbur. Tapi bersama dengan itu bacaan dia rusak, ya dosa juga. Paham nggak? Orang yang berhak untuk berkata seperti itu, kalau dia bacaannya udah benar. Kalau bacaan antum udah benar, antum berhak bilang, nggak perlu terlalu dalam tajwidnya, yang penting bacanya benar. Tapi orang yang belum benar bacaannya ngomong begitu, itu namanya kurang ajar. Iya, kurang ajar namanya. Bacaan masih berantakan ngomong nggak boleh belajar tajwid, kurang ajar namanya. Iyalah, begitu. Nah, kadang-kadang sebagian orang awam ngambil perkataan ulama, mendudukan pada posisi yang tidak tepat. Begitu ya. Kalam sahih arada bihil batil. Bilang aja malas belajar tajwid, sebenarnya kalian begitu. Berlebihan dalam tajwid itu nggak baik. Betul, saya sepakat. Tapi yang berhak ngomong begitu kalau bacanya udah benar. Kalau orang baca berantakan ngomong begitu kurang ajar berarti. Bacalah Hanjali, sod, ngebedain sod sin zai tha shin masih belum bisa, terus dia bilang gak usah belajar tajwid, yang penting tadabburnya. Coba baca berantakan, kurang ajar nanti. Iya. Nah, ini penting ya, jangan sampai kemudian kita menggunakan kalam ulama pada tempat yang tidak tepat. Sama seperti ketika sebagian orang mengatakan misalnya sholat gitu ya, dalam sholat itu yang penting khusyuk misalnya begitu, nggak perlu terlalu memperhatikan masalah perkara-perkara yang sifatnya, ada sebagian orang kan memperhatikan gerakan harus kaku gitu ya, nggak boleh terlalu memperhatikan seperti itu, khusyuknya perhatikan. Tapi kalau misalnya sholat kita belum benar dari si gerakan dan bacaannya, ya jangan ke khusyuknya dulu, rukun dan syaratnya dulu dipenuhi, begitu, khusyuknya belakangan karena khusyuk itu sunnah. Jangan sampai kita melalaikan yang wajib. Sama kayak misalnya ada orang yang nggak mau ngafal Quran hukumnya apa? Sunnah. Ngamalin Quran hukumnya wajib. Terus dia bilang saya nggak mau ngafal Quran, mau ngamalinnya aja. Tapi dia nggak pernah berusaha buat ngafal. Oh, itu kurang ajar. Salah nggak dia ngomong begitu? Kalau dia orang yang sudah hafal dan sudah berusaha ngafal, nggak salah. Tapi kalau dia orang yang nggak pernah berusaha ngafal, ngomong begitu kurang ajar. Nggak cocok ente ngomong begitu. Kenapa? Karena ente nggak pernah ngafal, ente nggak pernah berusaha ngafal. Terus ente bilang nggak mau ngafal, pengen ngamalin aja. Wah, nggak cocok ente ngomong begitu. Seperti itu. Ngapain ngafal Quran? Yang penting itu paham, yang penting itu ngamalin. Kalau ente orang yang udah berusaha ngafal, ente orang yang udah berusaha hafal banyak, ngomong begitu, oke. Tapi nggak pernah ngafal, nggak pernah usaha ngafal, terus ngomong begitu, itu kurang ajar itu. Ya, jadi jangan sampai kita menggunakan kalimat yang benar untuk sesuatu yang tidak benar. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Demikian. Kenapa kita kok belajar tajwid? Ya karena supaya bacaan benar. Kenapa pengen bacaannya benar? Karena itu wajib. Udah selesai, kita udah bahas hukumnya. Kalau tidak wajib, ngapain kita pelajari? Bahkan pada perkara-perkara yang bukan wajib pun itu sunnah. Kalau tidak sunnah, ngapain kita pelajari? Kan begitu. Kalau ini bukan perkara yang wajib dan bukan perkara yang sunnah, ngapain kita pelajari? Tadabbur hukumnya apa? Wajib juga kan? Wajib. Membaca Al-Quran dengan benar hukumnya apa? Wajib juga. Terus antum bilang saya nggak mau belajar
baca Al-Quran pengennya tadabbur doang, berarti meninggalkan kewajiban dong. Semuanya diamalkan. Yang wajib-wajib kita amalkan, yang sunnah-sunnah kita amalkan. Cuma kalau misalnya pertentangannya pada satu keadaan harus memilih antara perkara yang wajib dan perkara yang sunnah, ya kita dahulukan yang wajib. Jangan dahulukan yang sunnah. Begitu. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita terjebak pada perkataan sebagian ulama yang mereka maksudnya apa, kita memaksudkan yang lain. Ya sama kayak misalnya Syekh Utsaimin misalnya bilang mengamalkan mengamalkan tajwid itu tidak wajib. Benar enggak? Ya benar, maksudnya mengamalkan hukum tajwid yang tahsiniyah tidak wajib, betul. Tapi apakah kemudian dengan itu kita kemudian mengatakan udahlah enggak perlu belajar tajwid, enggak wajib? Salah kan? Kesimpulannya salah. Fatwanya benar, kesimpulannya salah. Sama kayak misalnya ada orang yang nanya. Misalnya ada orang nanya ke saya, "Ustaz, tahajud wajib apa enggak?" Terus saya bilang, "Tahajud enggak wajib." Apakah artinya kemudian saya bilang enggak usah tahajud deh, enggak wajib? Apakah itu artinya? Kan enggak begitu artinya. Kadang-kadang banyak orang awam enggak paham. Enggak wajib itu akhirnya enggak diamalkan. Salat duha wajib atau bukan? Bukan wajib. Terus apakah kemudian enggak ngamalin salat duha? Kan sunnah. Mengamalkan sifat tahsinah dalam tajwid wajib bukan? Bukan. Apakah kemudian enggak diamalin? Kan enggak. Begitu. Yang enggak boleh antum habis-habisan waktunya dihabiskan buat tajwid, enggak memperhatikan tadabburnya, enggak memperhatikan tafsirnya, enggak memperhatikan amalnya, itu yang enggak boleh. Makanya belajar tajwid enggak usah lama-lama. 2-3 tahun cukup. Sisanya apa? Tadabburnya. Dan di sini juga saya sering jelaskan. Jangan cuma fokus di tajwid ya. Fokus di tadabburnya waqaf ibtidah. Waqaf ibtidah itu kan bagian dari tadabbur. Waqaf ibtidah itu bagian dari tadabbur. Dan makanya kita di sini di ma'had ini enggak cuma belajar tajwid doang. Ada belajar adabnya, itu bagian dari Al-Qur'an secara umum. Ada belajar akidahnya, ada belajar fiqihnya, ada belajar muamalahnya, begitu. Ya, kita enggak habis-habisan di tajwid. Begitu. Cuma karena memang antum judulnya adalah calon guru Al-Qur'an yang memang fokusnya di tajwid, ya mau enggak mau harus dalam, ilmu tajwidnya harus dalam. Kenapa Ustaz ilmu tajwid harus dalam? Ya karena antum calon guru tajwid. Kecuali kalau antum calon dokter. Kalau antum calon dokter berarti yang dalamnya ilmu kedokteran gitu kan. Ustaz saya nggak mau jadi guru tajwid. Ya nggak usah ikut agam berarti. Sederhana. Makanya orang-orang yang daftar agam kemarin yang pengen beasiswa banyak yang nggak diterima. Salah satunya ada yang ikhwan itu. Ketika ditanya, antum mau jadi guru tajwid? Enggak, saya pengen jadi ahli IT. Ngapain ikut agam gitu. Aduh, itu ada yang begitu ketika diwawancara. Ngapain daftar jadi agam kalau antum yang jadi ahli IT? Enggak nyambung gitu. Makanya enggak diterima sama saya. Ya walaupun mungkin dia sebenarnya potensi. Dari bacaan oke lah bisa diperbaiki. Terus dia udah banyak hafalannya. Tapi ketika ditanya, mau jadi apa? Mau jadi ahli IT aja, saya senang di komputer. Terus ngapain belajar di agam? Agam ini buat guru tajwid, guru Al-Quran. Begitu. Ya. Seperti itu, jadi antum tergantung mau jadi apa. Kalau orang awam seluruhnya, ya nggak wajib belajar sampai detail ini, nggak wajib. Orang-orang awam luar sana nggak wajib belajar sampai detail ini. Ngabisin banyak kitab buat dipelajari nggak wajib. Mereka cukup baca Al-Fatihah benar, baca surah-surah pendek benar udah cukup. Enggak perlu tahu apa makna ikhfa, nutkun biharfin bisifatin bainal idhar, enggak perlu. Orang awam enggak perlu. Silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya antum sudah terjun ingin nyemplung dalam dunia tajwid, dalam dunia ulumul Quran, ingin jadi guru Al-Quran, ingin jadi guru tajwid, mau enggak mau wajib profesional, maka ini jadi fardu ain buat antum. Kecuali kalau antum sekarang saya enggak pengen jadi guru tajwid, enggak apa-apa, silakan antum keluar, enggak masalah. Jadi keluar dari zona ini, udahlah saya mah biasa-biasa aja tajwidnya, enggak apa-apa. Yang penting antum tentukan antum mau jadi apa ke depannya. Begitu. Dan jangan sampai antum sekarang melakukan sesuatu yang enggak ada hubungan dengan tujuan antum nanti ke depannya apa. Sayang waktu antum habis nanti. Makanya yang santri reguler di Mukri ada 3 pilihan kan. Mau 1 tahun, mau 3 tahun, mau 5 tahun, bebas. Saya mah pengen
cuma pengen paham Islam yang benar kayak gimana, yang ilmu fardu ain, ya 1 tahun aja. Nanti setelah itu bebas, mau ke SMP, mau ke SMA, mau ke umum, bebas. Oh saya pengen jadi guru tajwid, silahkan 3 tahun cukup insya Allah. Nanti setelah 3 tahun, setelah itu antum mau kemana pun bisa. Tapi bekal tajwid sudah cukup. Oh saya pengen ahli dalam bidang ilmu syariat, saya pengen jadi ustadz, pengen jadi ulama, maka silakan 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun insya Allah bisa S1 syariah dengan tenang, atau ngambil ilmu syariah dimanapun sudah punya bekal pondasi yang kuatnya. Dasar-dasar saya sudah dapat. Begitu. Enggak setiap orang itu harus mahir dalam bidang tajwid. Enggak semua orang harus mahir dalam bidang qiraat. Kalau masalah manfaat buat orang awam ya, qiraat pun sebetulnya kurang bermanfaat kan buat orang awam kan? Apa manfaat orang awam qiraat? Dibanding tajwid masih manfaat tajwid. Tapi dipelajari nggak sama para ulama? Ulama ada yang mempelajari, memperdalam qiraat nggak? Ada kan? Apakah kemudian mereka melakukan sesuatu yang bermanfaat? Bermanfaat. Jangan bilang kemudian ini ngapain ulama belajar qiraat, padahal kita ngamalin cuma 1 riwayat. Orang awam juga nggak paham lah masalah begini. Masalah simpulan hukum udah ada di tafsir, ngapain belajar qiraat, kan begitu. Kalau kita mikirnya kayak gitu ya. Tapi kalau kita sudah berbicara mengenai ilmu syar'i, seluruhnya bermanfaat dan seluruhnya punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ilmu syar'i yang tidak bermanfaat di sisi Allah. Walaupun kelihatannya nggak bermanfaat. Ilmu qiraat, kelihatannya kan apa ilmu qiraat? Atau ilmu riwayah. Apa coba ilmu riwayah kelihatannya? Dapat ijazah, majelis sama, arad, kemudian setoran, apa sih ini? Kelihatannya enggak, tapi di akhirat insya Allah akan ada nilai yang besar. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ibnu Jazari pun sempat dikritik dulu. Ngapain sih memperdalam ilmu qiraat? Udah selesai ilmu qiraat mah. Kurang manfaatnya antum kalau terus memperdalam. Akhirnya Ibnu Jazari belajar ilmu hadis dan jadi pakar juga dalam bidang hadis. Karena lebih bermanfaat ilmu hadis dari sisi realistisnya gitu ya. Karena hadis kan bisa mengetahui mana hadis dhaif, mana hadis sahih untuk mengambil kesimpulan hukum, beda sama qiraat yang kurang terpakai. Akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap ilmu itu pasti punya kedudukan, pasti punya nilai yang besar selama dia adalah bagian dari ilmu syariat. Begitu, kecuali kalau antum belajarnya ilmu sihir, itu enggak penting. Sihir itu enggak ada manfaatnya gitu kan. Tapi selama dia bagian dari ilmu syariat ada manfaatnya. Tenang ada manfaatnya. Tinggal antum tentukan sekarang antum mau jadi apa ke depan. Mau jadi apa? Mau jadi mudir mahad apa nih? Mahad ulum syar'i, mahad lughah, mahad Al-Qur'an. Tentukan. Kalau misalnya saya pengen mahadnya ulum syar'i, berarti dari sekarang antum harus cari ya ilmu-ilmu syar'i yang umum sifatnya yang memang nanti bisa menunjang masa depan antum. Saya pengen qiraat, ya berarti belajar tajwid nanti lanjut ke ilmu qiraat dan ulumul Quran. Tergantung, antum tergantung mau jadi apa, mau menjaga ilmu syar'i yang mana. Jadi ilmu syar'i banyak nih, antum mau menjaga ilmu syar'i yang mana? Begitu. Apakah tajwidnya, qiraatnya, fiqihnya, akidahnya, silahkan. Itu tidak wajib kita jaga semuanya. Tapi ketika antum sudah memilih akan menjaga salah satu fan cabang ilmu, antum harus serius di dalam. Jangan setengah-setengah. Sayang kalau setengah-setengah. Jangan pernah setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Jangan pernah setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Jangan. Karena yang melakukan setengah-setengah itu enggak akan jadi. Jangan pernah setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Mendingan enggak sama sekali. Daripada setengah-setengah mendingan enggak sama sekali. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya sepakat kalau berlebihan itu jangankan ya tajwid, ilmu yang lain pun sama berlebihan itu tercela. Berlebihan itu tercela. Begitu. Wallahu a'lam. Khair. Ada yang tanyakan? Atau yang didiskusikan dipersilakan. Coba antum baca kitab Talbis Iblis Ibnul Jauzi supaya proporsional. Kena semua tuh kalau kitab Talbis Iblis mah. Semua golongan kena.
Sufi kena, orang awam kena, ulama kena, ahli qiraat kena, semua kena. Semua kena. Semua kena sama talbis iblis, semua kena. Ahli fikih kena. Kena semuanya. Ya lumayan agak banyak di sufi-sufi karena di zaman beliau banyak sufi yang berlebihan. Dan beliau nggak suka dengan sufi yang berlebihan. Seperti misalnya orang-orang sufi yang nggak mau makan makanan enak. Sufi nggak mau makan enak halal kok nggak mau. Iya beliau makan puding kok nggak mau katanya. Ini halal makan puding nggak mau. Padahal Imam Ali bin Abi Thalib pernah pernah minum air dingin ya. Ada yang protes tuh. Kok minum air dingin? Ini kan minuman yang enak. Zaman dulu enak ya. Zaman sekarang mungkin sirup kali ya. Kok minum air dingin? Loh, emang kenapa kata Imam Ali? Ini halal apa haram? Halal kan? Justru dengan minum air dingin saya bisa lebih bersyukur kata Imam Ali bin Abi Thalib. Oh, kayak gitu. Pola pikirnya ahlu sunnah tuh begitu. Berarti kalau misalnya makan puding bisa lebih bersyukur kan? Enggak apa-apa berarti. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri makan puding. Padahal Imam Sufyan Ats-Tsauri disebut dalam tanda petik bapaknya sufi gitu kan. Kok makan puding ini? Sufyan Ats-Tsauri makan puding. Orang sufi aneh. Zaman dulu puding itu makanan enak. Zaman sekarang biasa aja kan gitu. Di warung-warung ada puding. Zaman dulu itu makanan mahal. Orang-orang sufi nggak mau makan-makan begitu. Makan-makan mahal gitu. Begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya sama sufi itu berlebihan nggak bolehnya. Tapi apakah kita nggak boleh bertasawuf sama sekali? Salah juga. Oh saya nggak mau bertasawuf, nggak mau tazkiyatun nafs, nggak mau jadi sufi sama sekali. Salah. Yang nggak boleh itu berlebihannya, bukan tasawufnya. Tasawufnya itu bagian dari syariat, walaupun namanya beda. Bisa disebut tasawuf, bisa disebut tazkiyatun nafs. A'agim bilangnya manajemen kalbu, sama aja itu juga. Begitu. Yang nggak boleh apa? Berlebihannya, bukan tasawufnya itu sendiri. Intinya semua yang berlebihan nggak boleh. Yang berlebihan itu nggak boleh. Saya juga nggak sepakat tajwid berlebihan. Orang-orang ada yang berlebihan dalam tajwid. Tapi dia memperhatikannya tajwidnya doang. Waqaf ibtida nggak paham, tadabbur nggak paham, ya salah begitu. Dan saya nggak begitu. Ya. Makanya ketika kita belajar tajwid kita kaitkan dengan yang lain. Tadabburnya, waqaf ibtidanya. Karena waqaf ibtida bagian dari tadabbur. Waqaf ibtida bagian dari tadabbur. Makanya saya sering, ini kenapa waqaf di sini? Ini kenapa ibtida di sini? Karena kalau antum ibtida sembarangan, waqaf sembarangan berarti antum nggak tadabbur itu, udah pasti itu. Orang yang baca Al-Quran ibtida waqaf sembarangan berarti nggak tadabbur dia. Kalau orang tadabbur pasti waqaf ibtidanya diperhatikan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya. Sama kayak, mohon maaf ya, orang-orang ateis itu kan banyak nggak pada mau masuk Islam kan? Alasannya ini, alasan itu. Sebetulnya mereka nggak punya alasan. Cuma satu alasannya. Malas melaksanakan syariat Islam. Udah itu aja sebenarnya. Mereka malas sholat, mereka malas puasa, mereka malas zakat, mereka nggak mau dibebani. Sebenarnya itu intinya orang ateis itu kebanyakan. Mentok-mentok di situ. Mereka ngomong sampai berbusa apa, nggak percaya. Nggak percaya. Kenapa? Karena kalaupun sudah dibantah semuanya mereka tetap nggak masuk Islam kok. Kenapa? Karena mereka nggak mau melaksanakan aturan Islam, intinya itu. Nah jangan sampai kita kayak gitu kondisinya. Kita ambil pendapat ulama ini, ambil pendapat ulama itu, tujuannya hanya untuk supaya kita ini nggak melakukan sesuatu. Nah itu jangan kayak gitu ya. Itu batil, itu termasuk batil, itu perbuatan yang tidak baik. Khair. Ada yang tanya kembali sebelum kita akhiri? Suf, besok ujian siap? Yang mana yang ulang? Al-Fatihah. Berarti antum besok ujian 2 ya? Ujian tulis Jazariyah. Jazariyah tulis bebas kapan aja seperti biasa 24 jam. Iya waktunya 24 jam. Dari jam 6 nanti dikirim sampai jam 6 lagi biasa. Sama berarti jam 8 antum ujian Al-Fatihah. Jangan online, datang. Karena antum deket. Jam 8 ya. Jangan online. Jam 8 besok sini. Ujian tulis biasa, Google Drive, pilihan ganda. Iya. Pilihan ganda. Ya ujian tulis, kan maksudnya tulisan. Ya. Tak, pilihan. Kayak gitu. Allahu a'lam bishawab. Khair. Cukup? Nahu mau 2 pekan atau 1 bulan? Mau belajarnya mau 2 pekan atau 1 bulan?
Kalau 1 bulan berarti dalam. 2 pekan aja cukup, 2 pekan ya. Hah? 1 bulan aja. 1 bulan aja. Kan harusnya nahu sama sorof. Sorofnya kan udah malam Sabtu. Nah, berarti kan mau dinahuin semua 1 bulan atau gimana? Atau udah deh 2 pekan aja. Programnya berakhir sampai situ. Hah? Ya reguler harusnya ada waktu. Antum punya jatah, jadi ada 2 pekan yang kosong sebetulnya gitu jadinya. Ustadz hari nggak bisa. Jadi hanya malam. Atau misalnya Ustadz Zen sorof pakai, tapi nanti setengah-setengah sih dapatnya sih. Apakah mau dinahuin semua? Atau nanti ada program tambahan misalnya materi apa gitu. Atau misalnya udah 1 bulan nahu aja semuanya supaya dalam. Tafadhol. Ustadz Zen bilang 2 minggu selesai insya Allah 1 buku katanya. Jadi kalau misalnya 1 bulan bisa 2 buku kata beliau. Kitabnya silsilah kitab Lipia. Kata beliau enak katanya ngajarinnya. Ya udah terserah guru kalau saya mah. Satu buku, satu kitab, itu satu kitab dasar itu cukup. Cuma kalau misalnya mau nahu lanjutan, berarti 1 bulan. Nah, saya nanya sama antum, butuh nahu lanjutan atau enggak? Antum butuh nahu lanjutan atau enggak? Pernah belajar? Iya. Oh, berarti harus banyak i'rab. Oh iya. Thayyib. Oh gitu. Intinya begini, antum itu punya hak itu di akhir itu 1 bulan. Punya hak belajarnya itu 1 bulan. Cuma pelajaran yang tersisa hanya nahu. Apakah nahunya itu 2 pekan seperti yang lain, 2 pekannya nanti diganti pelajaran yang lain, atau itu dipakai nahu semua begitu, intinya begitu. Nahu aja semua. Ya, nahu aja supaya lebih jago ya, supaya makin jago ya. Tapi pagi doang biasa nahu itu, kalau misalnya bukan pagi, jam 8 sampai jam 11 aja nahunya. Kalau misalnya pada subuh tetap talaki, pada asar tetap tahsin. Kayak gitu. Yang lain program sama. Berarti nggak apa-apa 1 bulan ya. Paling nanti 1 bulan itu libur, ada libur ini, ada libur apa, Idul Adha. Libur Idul Adha itu hari apa sih? Hari Kamis ya? Kalau nggak salah hari Kamis kan ya, Idul Adha ya? Ya Juni. Cuma kalau nggak salah hari apa, hari Kamis kalau nggak salah ya. Coba Idul Adha itu tanggal 10 ya. Kok nggak ada ini kalender? Zulhijjah tanggal 10. Oh hari Jumat. Antara Kamis atau Jumat. Nah nanti liburnya itu kalau Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Rencananya sampai Senin liburnya gitu. Ya. Jadi dari tanggal 10 sampai Senin lah pokoknya. Sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi masuk lagi Selasa. Nah itu libur, dipakai libur. Jadi ada libur di situ aja. 5 hari. Enggak, 4 hari kok. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Enggak, Kamis tanggal 9. Tapi enggak tahu sih. Tapi kalau misalnya nanti Idul Adhanya hari Kamis, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Memang jadwal libur itu. Berarti Senin masuk lagi ya. Kayak gitu ya. Tergantung Idul Adhanya. Antara Idul Adha antara Kamis atau Jumat. Jadi kalau Idul Adhanya Jumat, nanti liburnya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Senin itu libur gitu. Mudah-mudahan ada yang ngirim daging ke sini kan. Tapi saya nggak berani janji ya. Kemarin soalnya motong buat si Dede bayi. Biasanya ada yang nitipin, biasanya. Tahun lalu ada tahun lalu. Tapi saya nggak berani menjanjikan. Biasanya ada yang ngasih. Tahun lalu lumayan banyak. Yang ngasih lumayan banyak tahun lalu. Sampai ada yang basi-basi. Bukan basi. Gara-gara salah nyimpen
kulkasnya nggak nyala itu, banyak itu waktu itu. Ustadz Fajrin disimpan di kulkasnya nggak nyala, mati. Dikiranya menyala, pas dibuka bau. Itu lumayan itu banyak. Ya masak masing-masing. Tapi waktu itu sempat dimasakin sama anak Sumatera waktu itu, dibikin rendang sebagiannya. Ya bakar aja sate. Ya kemarin gitu ada yang nitip, jadi alhamdulillah dapat lumayan cukup banyak. Tapi saya nggak berani janji ya, karena nggak saya belum bisa motong sendiri untuk ini karena kemarin pakai buat akikah. Qadarullah. Bebas itu mah. Ya. Hair, ada lagi tanyakan? Cukup ya? Begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya antum memang mau 1 bulannya itu nahu semua, ya berarti nanti saya bilang Ustaz Zain 1 bulan berarti 2 buku. Buku level 1 sama buku level 2 atau buku level berapa lah saya nggak ngerti. Atau buku 2 sama buku 3 gitu ya. Nahu. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Khair ya. Fanaktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli afdhalus salatina ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam adada ma'lumatika wa adada kalimatika lamma dzakaruka dzakiruna wa ghafalan dzikril ghafirun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nanti poster